Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam pembelajaran ini. Kembali kita mengulang pembelajaran kita tentang dahsyatnya persaudaraan melalui ibadah haji dan umroh. Oke. Jadi ibadah haji dan umroh itu adalah rukun Islam yang keberapa, Nak? Halo? Hah? 5, Pak. Kelima. Iya, rukun Islam kelima. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan cinta kita, mudah-mudahan semuanya kita mendapat barokah dan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ibadah umroh kan itu ya. Sembari berdoa kepada Allah, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Jadi dalam doa kita, doa belajar amalan sholihah, amal yang baik, maksudnya bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah haji dan umroh itu adalah rukun Islam yang kelima, khususnya haji. Ya, sebenarnya haji dan umroh itu untuk pertama sekali wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, mampu dari segi apa? Nah, ini nanti di dalam kuis ada ya. Mampunya yang pertama dia mampu dari segi ekonomi dalam mempersiapkan biaya perjalanan, ya. Kemudian kesehatan. Kedua, tidak ada yang namanya penyakit yang mewabah. Jadi sempat ibadah haji tahun ini dia apa? Dipendingkan. Itu kenapa? Karena ada penyakit yang mewabah, yaitu corona. Maka itu dikatakan tidak mampu. Nah, kemudian mampu dari segi apa? Fisik, kesehatannya. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi sehingga terlaksananya ibadah haji dengan baik. Ya, tidak ada musuh atau tidak dalam keadaan konflik perang. Itu termasuk yang namanya kategori mampu. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia itu ada kewajiban yang diberikan Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji man istata'a, bagi orang yang mampu. Ya, ilaihi sabila, menuju ke sana. Oleh karena itu rukun atau syarat ibadah haji itu adalah istitoah. Istitoah itu adalah kemampuan. Tentunya Islam, kemudian bukan budak, ya, maksudnya dia bukan orang yang dulu ada sistem perbudakan, ya, orang yang kehidupannya di bawah kuasa orang lain. Tapi alhamdulillah perbudakan itu sudah tidak ada lagi dalam sistem Islam. Nah, ibadah haji dilakukan pada saat dan waktu yang tertentu, yaitu mulai dari bulan Dzulqa'dah ya sampai Dzulhijjah. Orang sudah berangkat dari bulan Dzulqa'dah. Bahkan di bulan Syawal orang sudah mulai berangkat melaksanakan ibadah haji. Kalau kita di Indonesia 40 hari biasanya pelaksanaannya itu. Karena berangkatnya bertahap-tahap, ada kloter namanya, kelompok terbang. Jadi kalau kita tidak dalam keadaan pandemi, sebenarnya kita akan melaksanakan praktek manasik haji. Tapi tidak apa-apalah ya. Kalian lihat saja nanti video-video tentang ibadah haji di YouTube nanti sesuai dengan pembelajaran kita ini. Nah, ibadah haji itu dia ada yang dinamakan dengan wukuf di Arafah. Ya. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ya. Sebelumnya itu ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh. Kemudian setelah itu mengadakan tawaf dan sya'i. Setelah sya'i selesailah ibadah haji. Itulah yang dinamakan dengan tahallul. Tahallul menggunting sebahagian rambut. Ya.
Boleh botak Pak macam Bapak boleh. Ya kan? Botak dulu. Itu namanya tahallul. Paling tidak 3 helai rambutnya. Oke. Sementara kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Dia hanya apa? Ihram, tawaf, sa'i, selesai. Halul. Jadi umroh ini boleh dilaksanakan kapan saja. Tidak harus di musim haji. Tidak harus di bulan Zulhijjah. Bisa dia dilaksanakan di besok. Ya, mana tahu tiba-tiba si Maryam Jamilah, ya kan? Pak, yuk umroh yuk. Ayo, alhamdulillah, ya kan? Si Wiona, ya kan? Ya Pak, umroh yuk. Ayo, ya kan? Siapa takut, ya kan? Jadi umroh ini kapan saja bisa dilaksanakan. Oke? Ya, Haki Afandi. Nah, jadi Ya, Pak. umroh ini dikatakan haji kecil. Dikatakan apa? Haji kecil, kan itu ya. Nah, siapa yang melaksanakan umroh di antara umroh yang satu dengan umroh yang telah dilaksanakan, itu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur balasannya adalah surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam ibadah haji ini ada yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Ya. Melawan kalau jarum jam dia kan ke kanan. Ini kita dari kiri. Kita kirikan yang namanya apa? Ka'bah itu kita kirikan. Jadi contoh ya. Contohnya ini Hajar Aswad. Nah, kita mulai mengirikannya. Berarti kita mulai ya dari sini, jalan terus. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai di sini satu putaran. Terus labbaik Allahumma labbaik sampai di sini 2 putaran. Begitulah dia. Ini mengirikan di sebelah kiri. Kalau seandainya dia tergelincir begini di hadapnya Ka'bah itu, ya, maka putaran yang sedang diputar itu, misalnya putaran ke-6, putaran itu batal, dimulai lagi atau diulang lagi putarannya itu menjadi putaran yang ke-6 lagi. Nah, itulah dia peraturan tawaf itu. Ya, tawaf itu ada bermacam-macam. Ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu ketika kita datang ke sana. Ya, datang ke Mekah, tawaf langsung. Ada namanya tawaf ifadah, itulah tawaf ibadah haji. Ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan di saat kita mau meninggalkan yang namanya kota Makkah. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan ibadah haji ini awalnya niat harus ada. Nawaitu hajja wa umrah, nawaitu hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku berihram untuk haji karena Allah Ta'ala. Ya, jadi berniat sambil memakai ihram. Kalau laki-laki pakaiannya itulah yang macam pakaian anduk itu. Ya, tidak pakai singlet, tidak pakai color, tidak boleh pakai color. Ya, tidak boleh pakai sempak, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit kalau laki-laki. Ya, pakai lobe pun tak boleh. Jadi hanya kain itulah, kain anduk itu. Untuk atas dan bawah. Pakai bagus-bagus. Kalau enggak nanti datang angin terbang dia, terbuka auratnya. Kan? Kalau perempuan dia pakai pakaian putih-putih, jilbab, ya macam mukena itu. Itu namanya memakai pakaian ihram. Nah, ada larangan-larangan ketika ihram. Apa itu? Menutup kepala. Baik laki-laki perempuan, sengaja dia pakai topi, pakai copio, pakai lobe, maka dia harus membayar dam, yaitu membayar denda, menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Potongnya kukunya, atau dia bunuh hewan, dia cabut rumput pohon di
kota Makkah atau di Mas'aril Haram, di Mina Musdalifah, maka dia wajib membayar yang namanya 1 ekor domba sebagai itunya, sebagai dendanya, ya. Jadi pakai minyak wangi nggak boleh juga. Tapi kalau sebelumnya udah pakai minyak wangi nggak apa-apa. Itu kita bayar dam, ya, denda. Oke. Jadi setelah orang ihram, orang melaksanakan wukuf di Arafah. Ibadah haji itu. Wukuf di Arafah diam sebentar, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Orang yang tidak melaksanakan Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi kalau walaupun orang sakit, dibawa pakai ambulan ke tanah Arafah ini. Dah, sebentar, boleh balik lagi. Jadi diam sebentar saja, 1 menit saja, boleh. Bawa dia lagi, kan itu ya. Kenapa? Puncak haji itu adalah Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Oke, apa kerja kita di Arafah? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihram itu dipakai di tempat yang tertentu. Ya, dipakai di tempat yang tertentu. Ya, kalau kita sudah ada di Makkah, berarti di hotel kita lah. Kalau kita berada di luar kota Makkah, maka sebelum kita masuk kota Makkah, di perbatasan ada namanya Qornul Manazil, Yalamlam, ada namanya Tan'im. Disitulah kita ada Bir Ali namanya, disitulah kita memakai pakaian ihram. Itu namanya mikot makani. Ya, mikot zamani itulah dia pada tanggal 9 Zulhijjah. Oke, setelah wukuf, orang pergi ke Musdalifah. Di Musdalifah bermalam, tengah malam baru. Ya, ngapain kerjanya di Musdalifah? Kerja kita di Musdalifah, sholat, zikir, kan itu ya. Baru malam itu nanti jam 12 malam atau jam 11 malam. Karena jam 11 malam, tengah malam di sana. Ya, berangkatlah kita ke Mina. Di Mina, nanti kira-kira jam 2 malam, kita bangun untuk melontar jumroh. Jumrotul Aqabah. Kita melontar jumroh yang pertama sekali. Jumroh, ya, jumroh yang wajib. 7 kali kita lempar di Jumrotul Aqabah. Jumroh itu kan dia ada 3. Yang pertama Jumrotul Ula, dia berada di tengah. Dia ada tiang besar kali kan itu kan. Nah, di tiang itu namanya Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta. Wusta maksudnya pertengahan, Ula pertama. Aqabah itulah yang akhir. Tanggal 10 Zulhijjah itu kita melaksanakan melontar Jumrotul Aqabah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulang. Setelah kita 7 kali melontar jumroh, kita mengadakan tahallul awal. Apa itu? Menggunting paling tidak 3 helai rambut. Maka yang laki-laki tadi yang pakai baju ihram tadi sudah boleh pakai celana, sudah boleh pakai baju, sudah boleh pakai singlet, sudah boleh pakai sempak. Ya kan? Sudah boleh pakai pakaian berjahit. Nah, ibu-ibu tadi pun sudah bolehlah pakaian bebas, ya, tapi tetap menutup aurat. Ada yang dia nggak nutup aurat, pakai songkok aja pula dia di situ. Padahal dia belajar sedang melaksanakan ibadah haji. Oke, selanjutnya besoknya. Besoknya hari raya. Apa yang kita kerjakan hari raya? Pergi berkurban atau membayar dam ke tempat jagal atau tempat yang sudah ditentukan. Siapa yang mau melaksanakan sholat hari raya, laksanakan. Ya, karena hukumnya sunnah. Setelah itu malam tanggal 12. 13. Ya. Jadi 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13 malam ataupun siang kita melaksanakan lontar jumroh yang ketiga. Ya, lontar jumroh 3-3-nya. Mulai dari wusta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mulai dari apa? Ula ya. Ula, Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Nah, besok malamnya gitu lagi. Besok malamnya gitu lagi. Tapi kalau ada yang mau aku sampai malam 12 sajalah. Berarti besok pulang ke Mekah boleh? Boleh. Nah, itu namanya napar awal. Nah, ada yang sampai akhir. Pak, saya sampai habislah malam ke-13. Itu namanya napar sani, boleh. Ya. Yang jelas ketika sampai di Mekah langsung laksanakan tawaf ifadah, tawaf wajib, tawaf haji. Setelah melaksanakan tawaf 7 kali putaran, laksanakan sya'i dari Safa dan Marwah. Ya, dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sekarang sudah enak lah, sudah pakai tingkat, di tingkat pun bisa tawaf, di tingkat pun bisa sya'i, ya, enggak lagi panas-panas macam istri Nabi Ibrahim dulu. Ya. Oke. Setelah dimulai dari Safa, ya, Bukit Safa, Marwah 1, Marwah ke Safa 2, itu hitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bukan 1, bukan gitu. 2, bukan gitu ya. Sekali perjalanan dihitung 1. Dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Safa dihitung 1. Ya. Nah, jadi baguslah, adem kok, penuh dengan AC sekarang, kan ya. 7 kali. Setelah itu barulah itu yang saya sebut tahallul kubro. Tahallul akhir, tahallul kubro. Dia memotong sebagian rambutnya tadi. Selesailah ibadah hajinya. Nah, itu ya. Selesailah ibadah haji, menunggu nanti masa pulang, ada yang ke Madinah, ada yang melaksanakan umroh berkali-kali. Jadi setiap hari setelah melaksanakan ibadah haji itu orang umroh berkali-kali. Apa yang kita dapat dari ibadah haji ini? Yang pertama, ibadah haji itu ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ya, ketika dia melaksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja. Ya kan? Nah, selanjutnya Allah menjadikan mereka sebagai jamuan, tamu. Ya, dijamu oleh Allah. Karena orang-orang yang berada haji ini apa? Dikatakan duyufur rahman. Al-hajju mabrur laisal lahul jaza illa jannah. Haji mabrur itu balasannya adalah surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Dalam ibadah haji ini nampak kita persaudaraan umat manusia, bukan persaudaraan umat Islam saja, umat manusia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Afrika sampai Australia, sampai Amerika, benua yang ada, daerah ada di situ, suku, ras dan bangsa bentuk berkumpul di sana di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya hati-hati ya, karena orang Indonesia kecil-kecil, orang-orang Arab, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu kan tinggi-tinggi. Jadi maksudnya hati-hati bukan berarti kita takut, ya. Maksudnya supaya kita waspada, jangan sampai kita ya terjatuh dan terinjak-injak dengan padatnya manusia itu. Oke, baik. Ibadah haji, umroh tadi udah ya, udah dapat dibayangkanlah itu. Umroh hanya niat, ihram, tawaf, sa'i, dah selesai. Oke. Ibadah ini menunjukkan persaudaraan ya dari segala macam penjuru datang ke kota Makkah, kota tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Mekah itu ketika kita melaksanakan ibadah haji, banyak tempat-tempat yang makbul doa. Ada di Hajar Aswad, kata Rasulullah, siapa yang mencium Hajar Aswad, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Ada yang namanya multazam, di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, ya, pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini ada namanya multazam. Di situ berdoa dikabulkan oleh Allah.
Ada namanya Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim yang macam sarang burung itu. Nampak kalian ya? Yang macam sarang burung itu. Ya, itu namanya Hijr Ismail. Ya, ada yang namanya itu namanya Maqam Ibrahim. Kalau Hijr Ismail yang macam huruf U. Ya, ini kan kotak Ka'bah, ada yang macam huruf U kayak gitu ya. Di sudutnya itu namanya Hijr Ismail. Ada yang mengatakan itu adalah kuburannya Nabi Ismail. Ya. Banyak tempat-tempat yang makbul ketika kita melaksanakan ibadah haji. Termasuklah ya di Mina, Musdalifah kita melaksanakan ibadah haji, itu adalah tempat-tempat yang makbul. Oke, baik, sampai di sini saya pikir pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Maryam Jamilah, Galden, Lesha. Any question? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada. Apa Wiona? Ada pertanyaan Wiona? Enggak, Pak. Rasya? Enggak, Pak. Ada pertanyaan. Oke. Saya sudah buat LKS, saya sudah buat penugasan di apa itu? Di Edmodo. Silakan kerja, Kang. Ya. Nah, di Edmodo itu berbentuk essay. Ya. Udah Galdan, nanti kau cakar kucing kau Galdan. Kucing aja kau. Udah. Oke. Nah, sekarang kalian dengarkan dulu. Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama sekali ada di muka bumi ini, kata Allah. Inna awwala baitin wudi'at linnasi lallati bibakatil mubarakah. Sesungguhnya bangunan yang pertama sekali yang ada di muka bumi ini, kata Allah, yaitu yang ada di negeri Bakkah. Bakkah itu asal katanya kota Mekah itu asal katanya Bakkah. Apa itu Bakkah, Pak? Tangisan. Ya, kota tangisan. Tempat menangis. Siapa rupanya yang menangis di sana? Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi Ka'bah itu sudah ada di awal ketika pada masa Nabi Adam alaihissalam. Dosa Nabi Adam memakan buah kuldi sehingga dia dipisahkan dengan istrinya, berjumpa di Arafah di Jabal Rahmah. Ya, di Jabal Rahmah. Makanya di situ mereka berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil sujud 40 tahun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah, kalau kau mau diampunkan dosamu, pergi kau tawaf ke Ka'bah. Di Ka'bah itulah menangis-nangis mereka minta diampunkan oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, akhirnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun akan mengampunkan dosa-dosa orang yang berziarah ke Ka'bah, berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Ka'bah ini udah dalam sejarahnya ada 2 kali runtuh. Ya, 3 kali. Pada masa Nabi Nuh habis disapu banjir bandang. Pada masa Nabi Muhammad SAW pernah juga terjadi. Sebelum masa Nabi Muhammad juga pernah runtuh. Ya, jadi yang jelas 2 kali. Pada masa Nabi Nuh dan pada masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi banjir di kota Mekah sehingga terkenal dengan peristiwa peletakan Hajar Aswad ke tempatnya. Oke, ayo sama-sama kita talbiyah. Tahu talbiyah kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda
Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Baik. Nah, coba sama-sama kalian dulu, saya dengar. Ayo. 1, 2, 3, 4. Ayo. Labbaik Allah. Astagfirullah. Belum sarapan kalian ya. Enggak sarapan dulu. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Kerjakan tugasnya sekarang juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, senantiasa ya berdoa dan baca Al-Qur'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. I love you. I love you too. Forever.